Perkenalkan, nama saya Karmelita Asri Widandaru. Di sini saya akan mempresentasikan tugas religiusitas. Pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan kepada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang mendukakan hatimu. Saya mohon penyertaan Roh Kudus-Mu kepada saya dalam presentasi pada hari ini. Terima kasih ya Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan pertama, ringkasan video jalan terang menghadapi kematian. Menurut video yang telah saya ringkas, kematian adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri dan akan dialami oleh siapapun. Semua orang hidup di dunia ini hanya sebagai perjalanan. Istilahnya mampir sebentar. Mempersiapkan kematian itu penting. Hidup dengan harmonis, tidak ada dendam dan iri hati. Intinya adalah hidup dengan kasih. Semua orang memiliki pilihan hidup. Terserah apa yang akan kita bangun, di arah manakah, kemana kita akan berjalan. Kita memiliki pilihan hidup untuk berjalan dengan kasih dan harmonis, maupun berjalan dengan penuh dendam atau tidak harmonis. Kematian adalah puncak keputusan dari seluruh jalan kehidupan ini. Ketika manusia telah meninggal, artinya ia memutuskan untuk berpasrah kepada kasih dan tuntunan Allah sampai kepada kerajaannya. Orang yang meninggal dengan tidak harmonis jiwanya, maka kematian tersebut tidak akan harmonis pula, atau akan mengalami proses pengembaraan panjang untuk bersatu dengan Tuhan. Mereka membutuhkan doa dari kita yang masih hidup. Lewat doa dapat membawa mereka untuk berjalan ke pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Poin terang menuju jalan kematian dalam video antara lain, yang pertama, perlu kesadaran bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Yang kedua, kematian adalah pintu masuk ke alam lain atau alam baka, bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, hidup dengan kasih, tidak ada iri hati, dendam, dan lain-lain. Yang keempat, jangan terikat pada hal duniawi. Yang kelima, hidup menurut perutusan Tuhan kepada kita di dunia ini. Ketika manusia telah meninggal, artinya ia memutuskan untuk berpasrah kepada Tuhan. Taat, pasrah, dan melaksanakan tugas kita dengan baik adalah jalan menuju hidup yang harmonis dan kematian yang harmonis pula. Yang keenam, mendoakan orang yang sudah meninggal agar mereka diampuni dosanya sehingga menemukan jalan bersatu dengan Allah. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Silakan mahasiswa membuka kitab suci masing-masing, lalu cari kutipan yang menjelaskan bagaimana manusia dalam hidupnya mempersiapkan diri agar mendapat kebahagiaan sejati setelah mengalami kematian. Menurut saya, Kisah Para Rasul pasal 7 dapat menjelaskan teladan Stefanus hidup dan caranya mempersiapkan dirinya mendapat kebahagiaan sejati setelah mencapai kematian. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pada saat itu, apakah Stefanus penuh dengan Roh Kudus hanya pada hari itu dan saat itu saja? Tentunya tidak. Bukankah Stefanus saat itu tidak tahu bahwa ia akan segera dipanggil Tuhan? Ia penuh dengan Roh Kudus setiap hari, serta menaruh visi bahwa hidup dan mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. Hidup untuk Tuhan Yesus dan mati di dalam Yesus. Hidup dengan Roh Kudus yang diterapkan Stefanus adalah hidup dalam kasih. Apakah kasih yang dimaksud? Kita dapat mengutip pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Manusia jelas bisa membedakan mana itu kasih, mana itu kejujuran dan dusta. Bagaimana ketika kita jatuh ke dalam dosa? Dosa adalah bagian dari perjalanan hidup manusia yang tidak sempurna. Dan manusia tidak mungkin adalah pribadi yang sempurna. Manusia adalah pribadi biasa. Yang terpenting adalah hidup mengikuti firman Tuhan, karena firman adalah terang dan pelita bagi jalan hidup manusia. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya,
Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ayat ini mengajarkan kepada kita ketika nanti dipanggil Tuhan, meninggallah tanpa adanya penyesalan seperti Stefanus. Jangan terikat dengan dunia, meninggalkan hutang darah, meninggalkan dendam dan PR atau tugas kita kepada orang lain. Selain itu, sudah terpampang dengan jelas dalam ayat ini bahwa kita harus mengampuni orang lain sama seperti yang Stefanus lakukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan kepadaku pada saat video reaction tadi. Saya mohon anugerah-Mu dan penyertaan Roh Kudus dalam saya melaksanakan kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.